Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatul Arya Pratama dengan C1R 02115 akan membahas terkait analisis kekritisan lahan pada daerah sungai. Kita mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor 4 Tahun 2013, yang dimana merupakan petunjuk teknis penyusunan data spasial lahan kritis yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan analisis kekritisan lahan supaya data yang dihasilkan akurat dan datanya dapat dipertanggungjawabkan. Oke, menurut analisis lahan kritis berdasarkan kerapatan titik pohon menggunakan Citra Sentinel-2 oleh Nur Hadi Basit tahun 2019, Puslit Tanak 1997 mengatakan lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang mengalami proses kerusakan fisik, kimia, dan biologi karena tidak sesuai penggunaan dan kemampuannya, yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, permukiman, dan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kita balik lagi ke peraturan tersebut, yang dimana kita bakal mengacu pada diagram alir penentuan tingkat lahan kritis yang memerlukan 4 peta, yaitu peta kemiringan lereng dengan bobot 20%, peta liputan lahan atau tutupan lahan dengan bobot 50%, peta erosi dengan bobot 20%, dan peta manajemen dengan bobot 10%. Peta penutupan lahan, yang dimana dapat dilihat pada tabel 1, klasifikasi dan scoring penutupan lahan untuk penentuan lahan kritis. Dapat dilihat tabelnya seperti berikut. Data penutupan lahan dapat dilihat pada gambar berikut, berupa keterangan juga di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu peta kemiringan lereng, yang dimana terdapat pada tabel 3 klasifikasi lereng dan scoringnya untuk penentuan lahan kritis. Dapat dilihat tabel skornya. Data peta kemiringan lereng dapat dilihat pada gambar berikut dengan kelas kelerengana sebagai berikut. Seterusnya yaitu peta tingkat bahaya erosi, yang dimana menggunakan rumus Usley sebagai berikut, dan juga tabel 5 kelas tingkat bahaya erosi sebagai berikut. Contoh data peta Usley dapat dilihat pada jurnal berikut. Pada jurnal ini terdapat tingkat bahaya erosi pada das Malimbu. Data dapat berupa berikut. Lalu kita juga bakal memerlukan data produktivitas yang merupakan salah satu kriteria yang dipergunakan untuk menilai keritisan lahan di kawasan budidaya pertanian. Tabelnya dapat dilihat sebagai berikut. Dan terakhir kita memerlukan data manajemen yang merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai lahan kritis di kawasan hutan lindung. Sebagai berikut tabelnya, yaitu klasifikasi manajemen dan scoringnya untuk penentuan lahan kritis. Setelah itu kita bakal melakukan analisis spasial dan melakukan overlay pada beberapa data spasial yang telah kita lakukan. Hasilnya dapat berupa tabel klasifikasi tingkat lahan kritis berdasarkan total score. Sebagai berikut total skornya. Nanti peta jadinya bakal terlihat seperti ini. Ini merupakan lahan kritis pada daerah aliran sungai Malibu, yaitu dengan keterangan sangat kritis, kritis, potensial kritis, agak kritis, dan tidak kritis. Baik, data ini digunakan untuk menyusun perencanaan program rehabilitasi hutan dan lahan yang baik, maka diperlukan data yang akurat. Metodologi yang tepat untuk mengidentifikasi lahan kritis sangat penting untuk mendapatkan peta dan lahan kritis yang akurat.
Dan hasil identifikasi peta dan lahan kritis ini dapat dijadikan acuan bagi para pengambil kebijakan dalam melakukan program RHL atau rehabilitasi hutan lahan dan meningkatkan daya dukung DAS. Di sini juga terdapat lampiran tabel 1 kriteria lahan kritis di kawasan hutan lindung, terdapat kriteria pesan bobot, kelas, besaran deskripsi, skor, dan keterangan. Pada kawasan budidaya pertanian juga dapat dilihat, dan juga pada kawasan lindung di luar kawasan hutan. Baik, mungkin sekian dari pemaparan analisis kekritisan lahan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.